Ingat? Saya lupa, tapi SQ belum Maret. Maret ya? Menjelang Pilpres itu kalau salah. Maret. April kan? Oke. Setelah Maret ada lagi. April, Mei. Mei sama April, Mei ada. Oke. HP saksi disita tidak? Disita. Disita ya. Nanti kami minta dibukakan mengenai komunikasi itu. Ada. Ya, jadi kalau memang kan di sini saksi disangka dinyatakan dalam dakwaan Pak Kiflan Zain yang menyiapkan 15.000 Sing dolar yang menyerahkan. Jadi kalau menyerahkannya tentu lewat telepon atau lewat kurir, tapi pasti ada kontak. Nanti kita akan buka telepon saksi maupun telepon Pak Kiflan di mana komunikasi tersebut. Nah, ya nanti kita buka, tapi nanti aja sekaligus biar nggak bolak-balik ke depan. Nah, selanjutnya saksi itu kan dikatakan dalam putusannya itu halaman 109 dikatakan menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai terdakwa telah terbukti dengan sengaja dalam kualifikasi sengaja sebagai maksud membantu pembelian senjata api yang dilakukan oleh saksi Haji Elmi Kurniawan alias Wan dengan tujuan untuk perjuangan. Ini surat putusannya. Ya itu kan, jadi putusannya majelis hakim itu kan copy paste dari peraturan jaksa. Hakim dari pertimbangan sama sekali cukup. Iyalah. Silakan bisa lihat putusannya. Bahwa putusan saya itu copy paste dari putusan jaksa. Jadi majelis hakim tidak ada pertimbangan. Tidak ada pertimbangan. Tapi dalam halaman 109 dikatakan seperti itu. Nah, sekarang tolong sampaikan ke dalam persidangan ini, apakah benar saksi pernah membantu pembelian senjata api untuk Iwan dulu? Pertama. Kedua, kalau pernah, apakah senjata api itu dengan tujuan untuk perjuangan yang dimaksudkan untuk Pak Kiflan Zain? Ada dua pertanyaan ini. Tolong sampaikan ke pertama, yang mulia, apakah saya memiliki relevansi dalam memberikan kesaksian pada suatu materi atau tuduhan pembelian senjata sementara saya tidak ada di wilayah itu, ya kan? Artinya apakah relevan saya menjadi saksi atas perkara pembelian senjata, sementara dalam fakta persidangan maupun dari 12 orang saksi tak ada satu orang pun yang menyatakan saya mengetahui pembelian senjata. Baik Pak Kiflan, Iwan, dan 12 orang saksi itu nggak ada fakta yang mengatakan Habib Marati mengetahui pembelian senjata itu. Tidak ada. Mestinya saya nggak punya relevan untuk menjawab tentang senjata ini. Yang relevan saya jawab adalah apakah benar uang yang saya kepada Kiflan itu bersenjata? Saya jawab tidak. Kenapa? Saya jawab Kiflan ini sama sekali tidak pernah memberikan senjata dengan Kiflan yang uang sertifikat, tapi adalah semata untuk membantu Pak Kiflan untuk memonitor gerakan untuknya PKI dan bersama. Itu aja. Jadi soal senjata itu saya juga konteks karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu senjatanya siapa, Pak Kiflan tidak siapa, dan baik Pak Iwan maupun Pak Kiflan tidak pernah berbicara sedikit sama saya. Iwan minta uang sama Pak Kiflan, minta uang saya kasih, itu selesai. Nggak ada kalau beli senjata, tak boleh membunuh orang, nggak ada sama sekali. Ya sesungguhnya saya nggak ada korelasinya dengan tuduhan Pak Kiflan untuk senjata, kecuali mungkin saya ada Pak Kiflan disangkakan dengan memimpin demo untuk gerakan PKI itu bersama, itu baru relevansinya sama saya. Jadi pengacara mestinya mengubah pertanyaannya bahwa secara Pak Kiflan ini dituntut sebagai tertuduh karena dia melakukan peringatan bersama disalahkan karena uang saya masalah itu baru relevansinya sama saya. Tapi kalau senjata saya akan ada relevansinya. Oke, jadi saksi mahkota tidak tahu
mengenai Iwan beli senjata. Sama sekali. Jangan Iwan, semua saya tidak pernah tahu hubungannya Iwan dan Pak Kiflan. Saya hanya tahu, saya pikir hubungan pertemanan karena sedikit berdiskusi. Mungkin saya pikir Iwan ini mereka menjadi panitia untuk kegiatan bersama atau ikut dalam kegiatan monitoring PKI. Di luar itu nggak ada sama sekali pembicaraan. Jadi saksi tidak tahu itu dan tidak membantu juga. Nggak ada hal-hal itu. Jadi saya biasanya saksi untuk senjata nggak relevan. Kalau Pak Kiflan ini tertuduh karena dia melakukan peringatan bersama salah atau hukum, saya baru kena karena saya memberikan bantuan uang itu. Karena di sini di dalam putusan saksi juga halaman 199 menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli Vesmigraf Nurholis STSH yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditanya apakah terdakwa mengetahui tentang kepemilikan senjata, dijawab oleh terdakwa tidak, yang menurut ahli berdasarkan teori dan analisis keahliannya jawaban tersebut tidak benar, dan analisis kesimpulannya terdakwa mengetahui tentang pemilikan senjata api dengan nilai 80% kebenaran sesuai dengan teori tersebut. Saudara pengacara, Ya. itu kebodohan yang saya lakukan. Kenapa? Saya punya pikiran sudah diucapkan dulu dari senjata gitu. Ya, saya bisa buktinya. Tahu senjata ini enggak? Saya tidak tahu. Terus kemudian dibawa di lab. Pastikan data saya terekam karena bisa dilihatkan. Ya. Ini kebodohan saya menurut saya. Iya. Lagi kan saya dipertontonkan dulu nih senjata. Iya. Setelah itu dibawa di lab. Kamu kenal nggak senjata? Kalau karena sudah terekam, karena saya perlihatkan. Ya. Coba kalau saya perlihatkan. Oh, Masa saya tahu, saya pasti otak saya nggak akan bicara begitu. Ya. Jadi saya sudah di feeding dulu, diberikan ini senjata. Setelah itu 4 hari kemudian dibawa di sana, otomatis pasti tahu kan? Iya. Oh, jadi uji yang dilakukan itu pada saat Setelah saya senjata. sudah tahu semua perkara. Iya, setelah saya perlihatkan. Jadi itu sekitar bulan Juni bulan Juli lah itu ya. Bulan Juni. Tanggal 25 atau tanggal 25 atau 17. Jadi bukan pada saat saksi pertama kali ditangkap tanggal 29 Mei, bukan ya? Setelah dicokoki dengan senjata perlihatkan. Jadi memang saya pernah hukum, tapi ya kalau memang ini bisa direkayasa, biar aja Allah yang. Oh, jadi senjata yang di depan ini diperlihatkan kepada saksi di Foto bulan aja, foto. Ya. Barangnya tidak pernah ya. Itu biar jelas dalam persidangan ini bahwa yang diperlihatkan itu hanya foto, sementara visinya tidak pernah saksi lihat ya, maupun peluru. Ya, maupun peluru. Oke. Jadi mengenai saksi membantu pembelian senjata api yang dilakukan oleh saksi HL Mikunan alias Iwan, ini tidak pernah saksi lakukan. Gak ada relevansinya sama saya. Dan tidak pernah tahu sama sekali. Baru tahunya nanti setelah di kantor polisi. Setelah saya ditangkap. Saya ini kan ternyata hampir sama dengan kasusnya Ahmad Yani. Yang kami itu kan, Ahmad Yani kan dia datanya mau ditangkap karena berdasarkan pengembangan perkara atas Anton. Karena Anton mengatakan konsep ini dari Ahmad Yani yang bikin. Ya kan? Ini sama dengan saya. Mestinya kejadian seperti ini, saya dipanggil sebagai saksi. Dia langsung ditangkap. Iya. Saya langsung ditangkap majelis. Pengembangan perkara, saya dipanggil seorang saksi dulu untuk konfrontasi dulu. Kenapa ini kan langsung ditangkap saya. Tapi saya karena saya tidak tahu urusan di dalam perkara, saya pikir ya. Oke, saya lanjutkan di halaman yang sama juga, karena ini adalah hal-hal yang menyebabkan saksi jadi dikatakan terpidana. Makanya kami tidak mau ini dibawa-bawa dalam perkara ini kan gitu. Maka kami pertanyakan. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis menilai bahwa terdakwa ada keterikatan yang erat dengan misi dari kegiatan yang dilakukan oleh saksi Kiflan Zain dan saksi lain tersebut di atas yang disebut sebagai perjuangan, sehingga terdakwa sempat berpesan kepada saksi HL Mikunan alias Iwan agar tetap semangat. Nah, apakah saksi tahu visi atau misi dari kegiatan saudara terdakwa? Misinya dia, Pak Kiflan ini hanya mau mengenai bangkitnya komunis dan bersama. Nggak ada kan?
Cuma 2 topik itu aja. Dan Pilpres dukung Prabowo. Dia keliling ke Boyolali, ke Jawa Timur. Dari mana satu dia keliling Boyolali, Jawa Timur? Karena dia sama saya kirim foto-fotonya, foto-foto di Boyolali, fotonya ini ada. Jadi keterkaitan saksi mahkota dengan Pak Kiflan Zain kaitan dengan misi yang tadi. Iya, bukan misi, saya kira bukan misi. Itu adalah tanggung jawab semua warga negara untuk memonitoring bahaya komunis, latihan komunis. Itu aja yang kita. Apalagi saya ini juga saudara saya pernah termasuk persemar. Dan di sini kan dikatakan dilakukan oleh saksi Kiflan Zain dan saksi-saksi lain tersebut di atas. Artinya kalau dan itu kan terkait. Apakah Iwan, Helmi Kurniawan ataupun Tajudin, Vivi dan seterusnya itu memang bagian daripada misi terdakwa? Misi apa dulu? Tadi, ya saya juga nggak tahu misi apa. Kalau Iwan itu kan saya tidak berinteraksi. Jadi sampai sekarang juga maksud misi ini juga nggak paham kan? Misi saya kan yang Pak Kiflan yang kirim Pak Kiflan. Ya. Kalau misi Pak Kiflan dengan Iwan, dengan Vivi, dengan yang lain saya nggak tahu. Jadi tidak tahu ya, karena di sini dengan Kiflan ini saya mata-mata tadi komunis. karena di sini dikatakan majelis menilai bahwa terdakwa ada keterkaitan yang erat dengan misi dari kegiatan dilakukan oleh saksi Kiflan Zain. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kesimpulan atau putusan majelis itu didasarkan pada narasi tuntutan. Saya tanya dulu Dasar. sebelum lanjut. Ya. Apakah pada persidangan saksi Pak Kiflan Zain ada menyampaikan misinya? Persidangan sini? Enggak, waktu persidangan Enggak ada. Enggak ada. Ada disampaikan mengenai komunis bersemar. Ada misinya. Ada. Nyampaikan. Bukan misi, bersemar aja. Misi itu kan kalau tujuannya Iyalah, itu yang saya tanya. Apakah Pak Kiflan Zain di persidangan saksi pernah menyatakan misi saya adalah begini begini begini? Ada. Komunis. Ya. Ada misinya dikatakannya. Bersemar dan komunis. Disampaikan. Disampaikan di ruang sidang. Ada katanya misinya mau bunuh Wiranto, apa segala macam ada nggak? Saya siap bersedia menantang melakukan mubahalah bahwa Kiflan itu tidak pernah bicara soal senjata untuk bunuh orang kan sama saya. Ada ya. Sama sekali kan. Oke. Saya bertanggung jawab dunia akhirat negara. Saya mana mungkin itu Luhut Panjaitan teman saya. Masa pas sudah berjalan sendirian 20 orang tidak saya tidak sampaikan kepada tidak nggak mungkin. Oke. Ya. Saya lompat lagi mengenai catatan HP bahwa saksi mengatakan kenal sama Iwan itu kan artinya nggak kenal lah waktu ketemu di apa di Cipinang Cemberat juga nggak kenal kan? Nggak kenal, saya nggak kenal. Oke. Tapi pada tanggal 3 Januari ada ber-WA atau ber-SMS. Dia WA sama saya. Saya nggak tahu dari mana nomor saya. Nah, ini menarik ini. Jadi Dari dia mana dapat nomor HP saya? jadi di sini dikatakan dari HP tersangka Dr. Habil Marati didapat jejak percakapan WhatsApp antara Helmi Kurniawan Iwan dengan Dr. Habil Marati sebagai berikut. Kalau jejak percakapan tentu dua belah pihak. Ya sepihak terus dia. Saya nggak jawab. Kalau gitu, kalau misalnya saya kirim HP ke salah satu hakim, kan nggak bisa hakimnya kena kan? Enggak. Atau jaksanya kan nggak bisa. Ya, itu dia sepihak terus sepihak. Jadi di sini apakah saksi dulu membantah bahwa tidak pernah berkomunikasi? Bukan, di HP saya ada, tapi saya tidak pernah memberikan jawaban, merespon jawab. Oke, ini 3 Januari 2019. Ya, dari HP dia WA ke saya. 11.32, saya baca aja biar jadi fakta persidangan. Apa ini perkara? Bang, hari ini jam 3 merapat ke rumah Pak Kiflan Trims 3 Januari. Ya. 11.33, saya masih di luar kota. Itu jawaban dari? Bukan berarti bukan dari saya. Oke. 11.34, siap, saya pikir ada di Jakarta. Tanggal 23 Januari 2019, pukul 12.18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Banda, ada perintah dari Pak Kiflan. Kalau sudah oke, mohon kabari saya, Bangda Trims.
12.18, gimana Bang? Maaf karena amanat dari Pak Kiflan. Tanggal 25 Januari dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita minta dibuka dalam persidangan mengenai komunikasi ini. Ada lagi satu lagi tuh, Pak. Ini anak-anak di lapangan sudah segera apa itu masih ada aja. Oke, saya baca lagi ya. 25 Januari 16.22, siang Bang, barusan saya ditelepon Pak Kiflan suruh ngadep Abang urgent. Tanggal pukul 16.24, belum bisa lihat minggu depan. Kalau udah siap saya telepon. 31 Januari 2019, pukul nggak ada. Malam Pak, saya baru kembali dari Morowali, mohon petunjuk. Api sudah dipercikan, tinggal nyari kipas saja. Itu coba cukup. Itu yang buat yang ahli bahasa mensinyalir. Tunggu dulu. Sekarang kita minta dibuka. Ada apa enggak di HP-nya? Karena saya mau pasti, jangan-jangan ini nggak ada, dia bisa ada. Ada. Dia kirim. Iwan yang kirim. Cuma yang janggal itu, dia kan tidak pernah panggil siapa. Iya. Saling panggil Bangda dan Abang. Sekarang kita di depan yang mulia nanti sudah 2. Nanti kita minta buka Pak JPU ya. Saya baca aja terus. 1 Februari. Karena mengingat 9 Februari. Iya. Yang disangkakan 2019 ya. Ya, terima uang. Nanti kita lihat. 11.52, siang Bang. Kita belum bisa semua. GPP, tolong bantu berapa dulu daripada yang di lapangan stuck dana OPS, maka semua menjadi sia-sia. 2 unit Pak, masalah Pak. Siang Bang. Siang Bang, bukan Pak. Tadi ada Pak. Kalau belum bisa semua nggak apa-apa, tinggal bantu berapa dulu daripada yang di lapangan stuck dana operasi, maka semua menjadi sia-sia. 2 unit MFL saya dapat sudah melayang untuk OPS mereka. Dan ini tinggal finishing saja. Yang di lab sudah teriak semua. Ya itu yang ahli bahasa dari Iwan. Saya nggak respon itu sama sekali. Terus tunggu ya. Dan itu tanggal 6 Februari 2019. 10.11, Assalamualaikum Bang. Sudah ada info lah. Ditanya terus saya sama anggota yang di lapangan. Pukul 11.12, walau nggak penuh berapapun nggak apa-apa Bang, buat bantu fantu operasi syukur penuh. Pukul nggak ada, masih TO, MSK TO, tanggal 10 Maret, baru 10 Maret. Ya. Jadi sampai 6 Februari terakhir berkomunikasi. Nah, selama berkomunikasi ini ada tidak telepon? Ya. Tidak ada. Dan WA apa SMS ini? Itu WA. WA. Ya. Ada. Ada di bisa. Tapi kan sepihak ya, sepihak. Iyalah sepihak. Ya. Tentu tidak dibalas. Nggak saya respon. Tidak dibuka. Ya. Ini dengan disebut-sebut apa namanya itu ada perintah dari Pak Kiflan. Sudah, oke, mohon kabari saya yang Bangda, terima kasih. Nah, ini perintah apa maksudnya ini? Saya nggak ngerti apa perintah Pak Kiflan kepada Pak Iwan, saya nggak ngerti. Kalau saya mau dari Pak Kiflan, uang itu bantuan bersama dari polisi. Jadi tidak mengerti dan tidak tahu kan gitu. Iya. Jadi kalau dilihat di sini dia bisa tahu nomor HP apa nama itu saksi, sementara kenalnya kan setelah ini ya. Saya nggak tahu dari mana dapat nomor HP saya. Dan saya baru tahu kalau dia itu mantan pensiunan tentara. Jadi tidak pernah kenal, tapi dibikin cerita ini. Nah, saya nggak kenal dia. Artinya, kok apakah saksi pernah berpikir ini mau dijebak? Saya sempat berpikir tentang kalimat dia terakhir itu. Pak, di lapangan sudah apa namanya? Sudah di lapangan sudah anak-anak sudah kehilangan apa itu? Iyalah. Pak, sudah kata Pak. Mana tadi? Ada kalimat itu, Pak, anak-anak di lapangan sudah apa itu, nggak ada uang lagi itu kan? Ya. Itu maksudnya apa? Gitu? Saya kan nggak respon. Ya. Di lapangan stuck dana operasi. Nah, itu kan Bang, saya nggak tahu. Jadi pada saat ber-WA ini dia WA, saksi tidak tahu bahwa dia ini orangnya Pak Kiflan. Saya tidak berpikir bahwa mereka ada rencana sesuatu gitu. Tidak tahu ya. Nggak tahu. Saya berpikir dalam konteks kondisi ini, dalam konteks
Iwan ini kan sering ngaku sama saya, orang dekatnya Prabowo katanya. Oh. Tapi setelah ini apa sebelum? Ngaku dekatnya. Ini kan ini sama Pak Pilpres ini menjelang Pilpres. Lah ini kan Januari. Ya kan mulai Pilpres kan sudah tapi 2019 kan. 19. Ini kan menjelang Pilpres untuk Maret April. Jadi di ketemu Iwan sebelum ada SMS WA-nya sudah pernah? Ketemu di Azazara itu aja. Di Al Jazeera kapan ketemunya itu? Itu udah lama 2018. 2018 terus ada juga pertemuan di UVV itu ada diskusi itu mungkin 2018. Begitu. Ini pernah dikonfrontir masalah ini di waktu penyidikan. Iya, ditanya. Dikonfrontir. Jadi ada Iwan, ada saksi, ada penyidik. Benar apa tidak ini Kalau maksudnya? yang materi tadi Pak di lapangan sakit ini nggak ada. Ya kemudian kenal di mana, kenal di mana, iya. Enggak, yang masalah yang saya baca ini enggak pernah dikonfrontir. Nggak pernah. Oke. Dan pernah dibuka fisik handphonenya? Nggak ada. Nggak pernah. Oke, jadi kami minta kepada Yang Mulia untuk kita pastikan kalau berkenan bahwa percakapan ini memang ada. Itu sih ada. Yang terakhir itu ya. Ya. Sudah dilakukan ada kan? Ada sudah ya. Ada. Oke, tapi belum pernah dikonfrontir. Nggak pernah dikonfrontir. Nah, Makanya saya juga minta, saya beberapa kali minta kalimat Iwan itu terakhir bahwa Pak ini saksi di lapangan itu saya ingin tahu dan kirim reaksi itu maksudnya apa? belum pernah dikonfrontir ya. Jadi nanti melalui Yang Mulia kami minta Karena dengan bahasanya Iwan itu akan semakin jelas apakah ada pembicaraan khusus antara Iwan dengan Pak Kiflan. Akhirnya Iwan bisa tulis SWA bisa selalu begitu. ya. Nah, jadi berikutnya lagi lompat Februari tidak ada sampai tanggal 6 nggak ada bicara-bicara, nanti 10 Maret. Ya. Sebentar lagi sampai di lokasi. Di sebelah mana Pak lagi cari parkir nih? Saya sudah di PIM food court depan kedai Din Taipung. Habis itu nanti tanggal 12 Maret. Ya, itu mengenai uang 10 juta, 20 juta itu aja. Ya. Jadi ini yang waktu pertemuan memberikan 10 maupun 50 ya. Dan itu atas permintaan atas surat Pak Kiflan. Itu yang tanggal 12, tanggal 13 ya. Dan itu semua atas perintah Pak Kiflan. Jelas peruntukannya untuk Supersemat dan biaya Pak Kiflan untuk Pilpres segala macam. Jadi di sini dikatakan yang tanggal 6 Februari jam 10.11, Assalamualaikum Bang, sudah ada info kah? Datanya terus saya sama anggota yang di lapangan 6 Februari. Ya. Ini belum ada kasih uang nih. Belum. 11.12, walau nggak penuh berapapun nggak apa-apa buat bantu, tapi Fantu OPS syukur penuh. Ini kan seolah-olah sudah ada pembicaraan. Ngerti maksudnya? Pukul nggak ada pukulnya, makanya saya ingin dibuka di HP. Ini pukulnya kosong Yang Mulia, hanya WEB saja, MSKTO. Saya nggak ngerti, makanya ada apa tidak kan gitu. Di sini diterangkan MSKTO yang dikirim ke tersangka Donald Mareti adalah masuk target orang. MSKTO itu mungkin masuknya masuk TO. Makanya di bahasa ini bahasa apa ini semua? Maka kita ingin di sini ada pukul, nggak ada jamnya, WIB saja, MSKTO. Nah, ini yang digali TO itu target orang, sehingga tetap ceritanya pembunuhan di sini. Itu TO itu target operasi. Di sini masuk target orang. Tetapi alias Iwan sudah lupa pesan apa yang sudah ditulis sebelum menulis kalimat MSKTO. Pokoknya saya sama Iwan itu tidak pernah ketemu berdebat-debat. Iyalah, ini kita bicara kan masuknya ini gara-gara ini. Gara-gara ada SMS WA ini. Nah, sementara yang di sini taunya ada TO itu nanti setelah dikasih uang. Nah, ini TO sudah ada mulai bicara di Februari tanggal 6. Nah, itu nggak pernah ada. Nah, kami kan perlu memastikan ini bahasa yang sengaja dibuat untuk menjebak atau memang komunikasi, karena di sini dikatakan di atas dari HP tersangka Dr. Andus Habibie Marati didapat jejak percakapan. Ya.
Bukan WhatsApp. percakapan sepihak dong. Kalau Lah, percakapan itu berarti kan ini dia ini. Saya baca ini. pasif. Dia diam terus sama saya. Nah, jejak percakapan WhatsApp antara Haji Helmi Kurniawan alias Iwan dengan Dr. Habil Marati. Jadi kalau jejak percakapan kan berarti dua-dua. Ini nggak ada. Ini kan sepihak. Di sini kami ingin melakukan pembelaan untuk kepentingan Pak Kiflan bahwa ini adalah ya rekayasa. Kalau memang tidak ada jejak percakapan hanya sepihak kan, makanya kami ingin buka. Sepihak, percakapan sepihak. Ya kalau gitu kayak tadi saya kirim ke orang, Iya. habis itu orang itu kena kan kasihan. Ya itu Pak itu Iwan punya kerjaan begitu. Begitu. Iya. Jadi itu ya. Iya. Jadi ini isinya semua tidak terkait dengan TO mobil senjata kan? tidak tahu ya. Ada. Jadi Saya kalau hanya kenal Iwan itu karena perintah Pak Iwan itu aja. nah, kalau diizinkan yang mulia hanya ini aja pukul TW MSTO di sini apa yang di sana ada. Kalau di sini nggak ada, di sana ada. Kalau dua-dua nggak ada, ya ini dari mana datangnya kan? Kalau diizinkan, itu aja yang mulia. Ya. Dari aku kan ada benar apa? Ada WA masuk sama Sepihak. Ya, sepihak. Dan itu yang mulia, ahli bahasa mencurigai saya mengetahui kegiatan mereka ini. Itu secara sepihak. Saya nggak pernah merespon. Dan saya nggak tahu apa isi WA itu. Itu yang pikir yang mulia. Ya, jadi kalau masalah MSKTU tidak ada di WA-nya ya? Tidak ada ya? Saya jawab ini nggak ada. Oke, jadi kita pegang juga yang mulia. Jadi MSKTU itu dia bilang tidak ada. Ya bisa nggak ada. Nggak ada ya, tapi di sini dibuat. Di pemeriksaan biasa tidak bisa ada, nggak bisa nggak ada. Terus kata Iyalah, di sini inilah komunikasi. saya nggak pernah biarkan. Iyalah, jadi tidak ada ya, Nah, supaya waktu saya diperiksa di BAP tidak pernah diperlihatkan DA itu. tidak pernah diperlihatkan. Jadi dari mana saksi tahu ada? Lah saya kan nanti Bapak kenal Iwan, aja kenal ini, itu. Nah, kalimat-kalimat yang saya baca ini, Itu pasti dari HP-nya saya atau dari HP-nya Iwan. lah makanya di sini dikatakan dari HP tersangka Dr. Habil Marati didapat jejak percakapan. Jadi dari HP WA-nya Pak Iwan ke saya bukan percakapan. ya inilah bahasanya. Ya, Jadi yang dibuka HP daripada saksi ini si percakapannya. Jadi bagaimana ini? Maka saya minta buka, betul tidak? Enggak, saya dengan Iwan nggak ada percakapan timbal balik. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kami catat Dan istilah-istilah TO itu apa MTO? TO. Enggak. Masuk TO itu tidak ada ya? Ada di WA-nya ada di kata TO. Cuma kan itu penanggalan saya tidak tahu apa itu TO. Mungkin bisa target operasi kan dia Di HP siapa itu? dia biar saja. Ada. Ada. MSKTO itu ada. Bukan TO aja. itu ada ya. TO ada MKTO itu ada. Ya, saya lihat ini kan pukul titik web MSKTO. Nggak ada jamnya jam berapa. TO aja kan TO. Tidak ada MKTO itu. Ah. Ada itu ya. TO ada Pak. Cuma saya TO itu saya saja respon apa artinya ini orang. Tahu? Masih ingat ada di WA-nya? TO ada. Di WA Iwan ke saya itu. Apa tadi panggilnya Pak, ini anak-anak sudah stagnan. Kalau bisa di lapangan sudah apa ya? Sudah apa namanya? TO-nya sudah target apa itu? Nggak ada begitu ceritanya. Ada. Nggak. Dan itu ahli bahasa yang batu. Oh, jadi saksi ini tahu karena dalam persidangan bahwa isi WA-nya seperti ini. Bukan di waktu saya di BAP, saya diperlihatkan itu penyidik. Cuma penyidik dan sama saya. Tapi Bapak tidak balas kan? Iya Pak, tidak balas. Itu ada. Tapi satu aja WA-nya. Pak, bukan kata Bang ya, Pak. Sini bang dia tulis. Enggak ada, harus ada kata Pak gitu. Yang terakhir saya protes. Karena orang ini tidak pernah memang saya Pak. Panggilnya dengan Bangda atau Bang. Kalimat Pak. Ya, jadi
pembicaraan antara saksi dengan Pak Kiflan itu pernah ada terekam. Maksudnya saya ada kamar rekam. Enggak, maksudnya ada WA atau SMS. Oh, Pak Kiflan nggak punya WA dia, via SMS. Ada. Tapi SMS dia Pak Kiflan nggak jarang ada SMS kita teleponan. Apakah ada pada, kalau ini kan tadi 3 Februari, 23 Januari, 3 Januari 23 Januari yang menyatakan perintah Pak Kiflan segala macam. Nah, di Januari ada ber-SMS atau telepon dengan Pak Kiflan? Januari sekira 2011 ya ada. Ada. Bertemu kan kita ketemu ya, bertelepon aja. Ada. Pak Kiflan kan minta uang bilang, ya Pak Kiflan saya mau nanti saya kondisi bilang. Nanti kita ketemunya kapan? Mungkin Februari nanti Maret baru ketemu atau April maksudnya. Saya kira Februari ketemu. Februari. Teleponnya saya Februari dan ketemunya Maret. Oh begitu. Oh, jadi tidak ada kaitan sama ini. Nggak ada. TO maupun apa namanya itu ada Iwan apa segala nggak pernah disebut-sebut ya? Iwan ini saya tidak kenal. Yang nggak pernah disebut-sebut. Apanya? Tidak pernah disebut-sebut dalam pembicaraan. Nggak pernah. Tidak pernah. Pak Kiflan tidak pernah menyebut Tajudin, Vivi, Iwan, Wiranto, Lubuk. Dia hanya menyebut bahaya untuk komunis. Gitu ya? Sama Prabowo ingin menang itu aja. Ya. Mungkin Bapak mau tanya dulu. Yang mulia, mohon waktunya, Pak Abil. Jadi sebagai saksi saya, di dalam komunikasi permintaan saya adalah berdasarkan permintaan untuk mendukung menghadapi komunis, super smart dan dalam rangka pilpres. Saya pernah meminta juga waktu saya berada di Boyolali karena saya kehabisan uang. Ya. Nah, kemudian ada permintaan saya untuk mendapatkan dukungan di dalam rangka super smart. Ya. Waktu itu ingat saya diberi pada tanggal berapa itu bulan Maret ya, tanggal 6 atau tanggal 7. Kemudian saya serahkan pada Iwan tanggal 8. Nah, kemudian Iwan menyiapkan 1.000 orang untuk demonstrasi sumber semar. Tanggal 12 masih kurang uangnya, gitu. Masih kurang uangnya. Kemudian saya minta lagi, Pak. Waktu itu saya dapat, saya minta sama keluarga ya uang yang saya dapat dari Filipina, ya. Bisa juga nanti Menhan ditanya berapa saya dikasih sama Tanggal 7. ya. Tanggal 7 April atau Maret. Ya. Jadi dengan demikian uang itu saya kasihkan $15.000 bukan. Apakah Pak Abil pernah mengasih saya 50? Nggak pernah. Nggak ada. Ya karena yang pertama kan 50. Ya. Masih kurang. 50 dan 50 lagi Iwan. Nah, 50. Kemudian tanggal 9 Maret saya serahkan, minta. Saya bilang besok ada lagi dari Pak Abil. Ternyata tanggal 10 Pak Abil tidak memberikan, cuma 10 juta. Ya. Baru nanti ada lagi tanggal 14, tapi sudah selesai itu apanya. Ya. Jadi demikian untuk meyakinkan di depan ini bahwa Pak Abil tidak pernah memberi saya $50.000. Tidak pernah. Jadi tidak pernah $100 dalam bentuk rupiah. Ya. Dalam bentuk rupiah dalam bentuk amplop coklat. Ya, dengan demikian saya bisa buktikan bahwa saya juga ya pernah ya di dalam apa ini saya memberikan uang dari menukar uang ya, datangnya uang saya sendiri ya, nanti bisa kalau tidak bisa tanya Menhan atau bisa tanya dengan Gatot Nurmantio berapa $100.000 saya diberi oleh mereka berdua karena operasi saya berhasil. $300.000. Ya. Gatot ya. $300.000 Ya. Sing. Yang untuk beli rumah di Kelapa Gading kan ganti uangnya Pak Kiflan. Ya. Jadi majelis, saya ingin menjelaskan sedikit aja bahwa Pak Kiflan ini pada tanggal 7 Maret dia ingin ketemu Menteri Pertahanan. Ya. Saya lah yang atur pertemuan itu. Bertemulah Menteri Pertahanan yang dia Pak Kiflan ini di Kemhan. Tujuan Pak Kiflan minta ganti uang yang telah dikeluarkan di Filipina karena negara belum memberikan, kan? Di situ saya Pak Kiflan sudah ketemu Menteri, kasih nggak duit? Enggak. Ya udah katanya nanti saya dan karena nggak dikasih, saya tembak ke Menteri dekat, bilang udah Pak Kiflan nggak usah teriak, nanti saya kasih. Saya kasih lah 50 juta itu kan. Itu yang terakhir itu.
Terus yang mulia, ketika dia pimpin demo di lapangan Banteng, tanggal berapa itu? 9 Mei ya. 9 Mei, saya telepon. Wah, saya bilang tegas sekali kamu sedang di panggung, ya kan? Saya lihat di apa itu di medsos, pidato saya bilang. Saya nggak tahu bilang itu apa demo persiapan atau demo saya nggak tahu. Terus Pak Kiflan, kau bantu lagi lah, bantu lagi untuk demo Bawaslu. Oh sebenarnya saya nggak mau untuk demo itu saya bilang. Ini Pak Kiflan, ini marah sama saya, karena saya hanya bantu dia untuk demo untuk bikin kita super senang. Itu waktu ini dia. Kalau udah bantu lagi lah untuk demo saya nggak mau saya bilang. Ini ada jelas. Jadi saya paham dan mengerti saya anggota DPR Pak Majelis. Saya tidak mungkin mau mendukung Pak Kiflan kasus buat kriminal. Emang saya orang bodoh Pak. Saya pengusaha Pak. Saya punya 3 soal itu. Pengusaha saya punya anak di Amerika 2 orang. Kalau saya mau dipendam, terus saya ditahan, usaha saya dimatikan, siapa biasa punya anak di Amerika 2 orang? Kan nggak mungkin logikanya bagaimana? Pejabat negara mau periode saya Pak. Benar mau P3 juga CPI. Bagaimana? Kiflan dia orang P3 dia bunuh beli senjata untuk bunuh orang kan? Logikanya di mana gitu? Emang saya orang bodoh apa? Emang kita nggak orang buta huruf? Mana mau bunuh orang untuk yang 90 juta? 4 orang jenderal lagi? Karena mungkin. Jadi saya sudah keluar di majelis, saya sudah bersakit hati, tapi ya udahlah. Saya pikir saya sudah takdir dari Allah dan tulis sudah mahfuz ya, saya terima. Saya nggak usah banyak berdebat karena memang politisi harus resikonya begitu, fitnah. Itu Pak Kiflan. Jadi saya sebenarnya bersaksi Kiflan ini dalam rangka senjata tidak relevan. Saya hanya relevan menjadi saksi saya hubungan dengan uang. Itu saja sesungguhnya. Dan saya Kiflan tidak pernah bicara beli senjata bunuh orang, bunuh viral. Tidak ada sama sekali majelis. Saya pernah di akhirat ini hanya dia keliling Boyolali di Malang, surat. Dan itu ada buktinya. Uang terima untuk itu. Ada buktinya tuh Boyolali, ya kirim fotonya ini kuburan massal. Ada semua tidak sama saya fotonya. Ya kan? Jadi kenapa dibelokkan? Kenapa Iwan yang ditangkap? Kita yang kena. Iwan ini kan majelis ditangkap di hotel karena dicuri uang senjata. Tapi keluarga kita lagi saya. Inilah yang mulia Majelis Hakim bahwa saya bersaksi sesuai dengan fakta, ya kan, sesuai dengan kenyataan dan tidak dikurangi dan tidak ditambah. Ini fakta gitu aja. Mana mungkin 15.000 orang untuk bunuh orang bagian mereka? Tidak mungkin. Mana mungkin? Dalam kesaksian dari Iwan, ya waktu sidangnya Pak Abel, kesaksian Iwan, saya mendengar juga bahwa uang yang diberikan bukan untuk beli senjata. Pada saat itu, ya sebenarnya Pak Abel mestinya bisa lepas dari masa. Ya bisa juga tetap tahan. Tahu? Dan yang mulia, Pak Kiflan ini banyak riba. Dia dapat beli rumah rumah baru di Kelapa Gading. Dia bawa Pak Kiflan sendiri ke Filipina untuk membebaskan Sandra. Ya itu gimana pulang-pulang itu? Jadi majelis saya sebenarnya sudah ikhlas. Saya kena musibah untuk tidak mati saya, belum masih bisa hidup. Tapi itu nggak apa-apa. Ya, mati kan kita memiliki dosa dan mungkin saya ditahan, mungkin saya punya dosa masalah mungkin banyak ya. Itu mungkin bukan dosa saya. Itu aja positif begitu. Ya, terima kasih ya saksi karena sudah bisa membuktikan bahwa uang 15.000 dolar Singapura bukan dari saksi yang di Iwan katakan di dalam BAP. Jadi semua uang itu dari saya. Ya. Dan saya bisa buktikan bahwa saya punya uang banyak yang saya tukarkan di money changer. Bahwa lebih daripada 15.000 sampai 300.000 dolar Singapura. Ya, ada banyak. Kita jalan karena saya yang mulia, saya ini ditangkap tersangka hanya berdasarkan pernyataannya Iwan depan penyidik bahwa menurut Pak Kiflan uang ini dari Pak Habib. Itu saya menjadi tersangka. Paling nggak ada konfirmasi sama saya. Saya harus tanya itu benar nggak? Ini nggak konfirmasi dari Pak Komunitir. Lalu saya ditangkap dari begitu ada Pak. Ini kan tidak adil. Terima kasih. Kemudian.
Ada yang mulia? Bapak sudah selesai. Jadi di sini dalam dakwaan halaman 2, nanti dakwaan keduanya juga sama. Di sini dikatakan seperti ini. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan saksi Tajudin alias Udin di lantai 2 rumah makan Padang Sederhana Kelapa Gading. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah 15.000 Sing dolar yang berasal dari pemberian saksi Habil Marati kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan. Jadi di sini dakwaan dikatakan 15.000 Sing dolar yang berasal dari pemberian saksi Habil Marati kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan. Nah, itu kan pembicaranya Iwan dan Pak Kiflan di luar pengetahuan Saya belum tanya. Nah, ini dakwaan. Pertanyaan saya, kapan saksi Habil Marati menyerahkan 15.000-nya kepada Helmi Kurniawan? Saya nggak pernah kasih 15.000. Oke, kedua, kapan saksi Habil Marati menyerahkan uang 15.000 Sing dolar kepada Bapak Kiflan Zain? Tidak pernah. Apakah saksi Habil Marati pernah menyerahkan uang 15.000 Sing dolar untuk diserahkan tanggal 9 Februari 2019 kepada Helmi Kurniawan? Nggak pernah. Nggak tahu nama. Cukup yang mulia. Ada saksi waktu sebelum sidik sudah berapa kali diperiksa pada saat saudara sebagai tersangka? Saya ditangkap tanggal 29. Itu diperiksa, terus diperiksa lagi. Saya tidak begitu pastikan, tapi yang jelas saya di sini itu saya langsung dijadikan tersangka dan ditahan pada malam penangkapan. Tanggal 29 itu langsung surat tangan ada 2 bukti yang memenuhi syarat. 29 Mei itu saya tumpang di rumah ditangkap, Pak. Berarti saya sudah tersangka 2. Sementara saya tidak punya memiliki sampai hari ini SPDP. Saya lucu jadi tersangka tapi nggak ada SPDP-nya. Jaksa pun sampai hari ini tidak pernah menerima SPDP sama saya. Majelis sampai hari ini jaksa tidak pernah menerima SPDP atas nama saya. Bisa bayangkan majelis, itu majelis. Ya, tidak ada. Jadi saya tidak ada sama sekali alat bukti yang buat tersangka. Tapi saya tantang aja. Saya pikir saya pulang nanti kan. Ternyata ditahan ya. Ya maaf, tapi kan ternyata saya juga banyak dengan polisi banyak. Tanya ada SPDP nggak ke jaksa? Nggak ada. Dia tahu nggak SPDP-nya. Terima kasih yang mulia. Di berkasnya Bapak Habib ini memang ada SPDP tidak menyebutkan atas nama Pak Habib. Tapi di sini menyebutkan saudara Kurniawan, Iwan Hak Kurniawan dan kawan. Tapi Kiflan ada. Yang ada juga. Nah ini maksudnya di SPDP berkasnya juga ada atas nama Hak Kurniawan dan kawan. SPDP enggak. Terus kemudian saya ingat ada 2 atau 3 kali diperiksa saudara. lebih Ya. lebih dan saya diperiksa laboratorium 2 kali. Pertama laboratorium yang mengenai senjata itu tes kebohongan. Saya pertama tidak sesuai coki senjata dulu baru tes gitu kan. Itu sama Profesor Roni Binti Baskara. Pidana. Ahli apa itu? Ahli Bahasa. Nah itu ahli pidana. Mohon izin yang mulia untuk dapat dihadirkan dalam persidangan berkasnya atas nama Habib. Ada tersangka ini. Ini biarnya tersangka. Ada beberapa kali ya. Sekitar 4. Diperiksa itu. Iya. Ada. Saudara baca juga. Ya saya baca. Ini penyidik menyampaikan kepada saudara dan jawab saudara sesuai dengan apa yang saudara katakan. Iya. Sesuai sih kalau BAP sih normatif. Tidak ada hal yang menarik. Pada pemeriksaan
bisa diberi jadi saudara didampingi oleh pengacara. Ya terakhir itu hari Jumat saja. Saya bisa nanti terakhir kita baru datang pengacara sebelum kita datang pengacara. Pengacara, tapi keterangan saudara sebelumnya oleh saudara dicabut tidak? Tidak, saya kan hukum, saya bikin aja. Saja. Ya. Apa yang tadi penyidik? Ya itu aja. Kan saya nggak salah. Jadi apa yang Bapak rasakan waktu itu ya? Rasakan bahwa saya pikir normatif aja. Iya. Nah, iya. Jadi apa PH-nya ya? PH terakhir Pak, terakhir. Tapi awalnya nggak ada. ini betul ya? Ya. Ini bisa Ya, ya, ya. Terus kemudian ini ada waktu Manicandar, saudara masih ingat siapa? Enggak, saya nggak tahu berbeda dengan Kalau waktu Manicandar yang kita panggil saya kembali atas nama Manicandar dia. Saya nggak tahu. Kita mau saksi memang. Ya, perkara yang dia tidak. Saya nggak tahu dia. Saya nggak tahu dia. Jangan bilang. Terus kemudian di putusannya pengadilan itu memiliki kemudian untuk keterangan saksi kita juga sudah tertuang sehingga memang di dalam surat itu tidak tercantum nama tapi di dalam putusan pengadilan kita sana saksi kami dari keterangannya. Kalau di pengadilan kemarin tidak ada itemnya, tidak ada namanya bukan kita. Nah ini namanya kita dari yang padahal kita yang sama namanya. Tidak ada. Tapi keterangannya sama dengan yang berkas. Misalnya kita. Terus di berkasnya kan ada nggak alat bukti yang bisa dibawa bukti saya bukti sampai kemudian tidak ada kan? Masalah bukti berkas itu kan ada beberapa saksi, ada dakwa, ada bukti, nanti saksi ada dakwa, ada ahli. Tapi kan dari beberapa saksi itu satu yang harus isi jelas mengatakan kalau dia nggak ada hubungan yang Dibandingkan dengan yang sudah dipublikasi oleh Mahkamah Agung. Dan orang berkait. apa yang teman Mahkamah Agung yang publikasi. kok bisa? Semua sekarang dari sana. Maka mau ngomongin apa enggak? Kan bisa jadi. Ya, saya mau. Itu yang bisa jadi tadi bahasa itu. Dibagi yang nggak benar kan? Sama Pak. Apa itu? Beda. Saya kira dia betul. Ada kosong. Ada keterangan. Saya yang siapa yang siapa Itu kosong. Putusan beliau kosong. Oh ya? Enggak di saja. Nah ini masalah. Putusan. Kosong. Ini ada. Itu cuma saya mau yang mana juga percaya. Ini kosong ya? Ini putusan saya. Loh, kok bisa beda? Yang di Mahkamah Agung. Yang lama aku, ini yang kedua, yang kita senang aja. Jadinya. Saya paham ya, kan? Saya paham. Hanya sekarang kan jadi bergeser alamannya. Nah ini yang dikasih oleh Mahkamah Agung. Yang mana kita pegang. Lebih. Karena kami kasih tahu mungkin ada perubahan. Ya begitu kan? Perubahan apa? Ya di rumah itu sih kenapa dia tidak mau ini? Karena yang bulan ini awal nanti dia sudah bakal bertanya. Jangan kita jalan Pak. Betul Bapak. dia bisa memahami. Ya tapi kan ini terimanya berbeda. Kalau itu resti kan? Ya Wah, Nah berarti ini di SPP Pak. Hari ini dia tahu dimasukkan ke sana. nah, jadi tak itu kosong. tapi harusnya bisa berbeda kan? Harus sama kan? Mana? Ada dua ya.
Ada? Ini ada. Maksud ini kan namanya saksi. Oh, kosong ya. Itu ada. Intinya bersama dengan ya sebelum itu program dengan stopnya dengan yang disampaikan di sini kan itu sudah sesuai dengan presiden. Itu sebenarnya Jago Pak. Ada yang mulia? Enggak, jaksa kan belum selesai yang mulia. saudara saksi ya, saudara tadi menyebutkan bahwa pernah mendapat kali bisa sebagai tersangka ya. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan pada saudara saksi dan dijawab apa adanya. Iya, pemeriksaan saya normatif. Dan sesungguhnya mestinya pemeriksaan itu supaya lebih afdol, supaya saya tersangka afdol, harusnya ada konfrontir dong antara kiflan saya sama Hendy. Itu baru mantap saya tersangka. Di berkas ini pun saudara menyebutkan bahwa disampaikan oleh penyidik pertanyaan penyidik apakah saudara menyatakan uang 15.000 dolar Singapura. Tidak pernah. Di sini pun saudara jawab tidak pernah. Iya, tidak pernah. Cuman ada pertanyaan berikutnya dari penyidik ini, apakah saudara pernah memberikan uang kepada terdakwa? Nah, posisinya ya. Iya. Itu berapa besarnya dan uang itu untuk apa? Kemudian saudara jawab pertama kali saudara memberikan uang di bulan Juli 2018. Ya, pernah di 2012 ya. Itu sekitar 50 juta. Iya. Di KP Pondok Malindah 3 Jakarta Selatan. Ya. Kemudian yang kedua saudara di bulan Maret 2019. Jadi saudara Maret 2019. Iya. 50 juta. Ya, itu saudara menyerahkan uang 10.000 dolar Singapura. 10 juta, 10 juta. Nggak ada 1.000 dolar Singapura. 10.000 dolar Singapura ya. 10 juta, enggak rupiah. Kayak Iwan itu. Ini saudara menyampaikan hal ini kepada terdakwa. Harusnya kayak Iwan. Tapi di sini kita Ya, harusnya harus. Kayak Iwan 10 juta Maret, pada bulan Maret itu. kemudian itu tujuannya untuk pilpres ya. Ya, terus ada yang Semar maupun Ya. PKI ya. Ya, Selain itu, apakah saudara pernah memberikan uang dolar Singapura yang lebih besar nilainya? tidak pernah. Yang langsung diterima terdakwa? Tidak pernah. Bukan, maksudnya penyerahan uang yang diterima langsung oleh terdakwa ada berapa kali? Ada lewat Iwan sekali, Yang langsung terdakwa? terus sekali. 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 Bukannya 2 kali. Sekali. April 2012. Sementara cukup. Mungkin saudara jaksa juga bisa saya bertanya ke jaksa. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Siap. Masih ada Pak? Masih ada. Ya, yang mulia, kami mau menunjukkan surat tuntutan dulu kepada yang mulia, tapi nanti jadi Rabu ini mumpung ada saksinya. Ya, ada Pak. Mumpung ada yang mulia. Ini adalah surat tuntutan yang dibuat oleh BPU. Ya, ini Pak Kulit. Tuntutan. Pokoknya tuntutan saya persis sama dengan putusan majelis hakim. Sama ya. Iya. Jadi di sini tadi yang diserahkan di sini itu ada
tulisannya, padahal sebenarnya tidak ada. Ini nomor 8, ini nomor 9 di panjang. Ya. Jadi kan Mumpung ada yang bersangkutan, jadi kan mengaku bahwa ini dia punya. Iya. Sementara putusan yang di kami yang ada itu kan tidak ada yang tadi, apa yang sekarang yang ada yang mulia. Sekarang di sini hanya sampai 9, ini pansa 9. Ya kita nggak ada. ada. Memang tadi sudah selesai. Nah itu dulu dia saya tadi kan waktu DPU kan saya punya. Jadi mumpung ada, dia mengaku dulu dia punya kan. Isinya saya. Tapi waktu mandi jajar ada lagi kan jadi saksi. Nah, ini surat tuntutan. Oh. Ini kan punya Iya iya. bukti. Iya. Nanti kan dijadikan bukti. Nanti kan nanti saya belum ada. Mumpung ada, kami konfirmasi bahwa dalam surat tuntutan yang namanya legita itu tidak ada. Tapi saksi hadir. Iya. Dulu ini berkasnya. Nah. Ya lupa menurut Iya. saya. Tadi sudah Ini bisa jangan kan? Sudah ada. Ya, ini ada ya. Sementara kami dapat surat putusan itu memang tidak ada, hanya nama aja. Di sini sekarang sudah ada kan gitu. Nah, ini Mahkamah Agung maksudnya. iya, ada yang mulia menilai, ada yang mulia kan gitu. Nah, tempo hari saksi katakan yang datang itu malah kita. Ya, dia apa salah? Nah, kan Bapak tunggu dulu. Karena itu malah kita, Iya. ada anak yang dikatakan bahwa dia itu jadi diganti. Cuma namanya kan sama kan yang kita biar kan beda. dianya itu dari Bang Edi. Nah, Bukan dari beda begini. Itu daripada dia macam bilang. Dia ada nama dia kan sudah hadir, tapi kita nggak ada. Dan kita yang berbicara itu. Ya, cuma satu dari mereka aja kan. Iya dari saya Iya, ada. bukan dari mereka aja, cuma satu namanya dia aja. Edi. Nah, BPAP legita tadi. BPAP Bapak namanya legita. di BBC nggak ada. Nah, Iya. ada. Hah? BPAP Bapak legita ada. Ya, Kita mungkin Ada Pak. BLT polisi nggak. Salah. Ada kali itu R. Oh. Tapi kalau di BLT polisi saya nggak pernah saya biarkan dia kita, Pak. Ini Pak. Oh, saksi yang kita panggil atas nama Ada. Jadi kan keterangannya di sini. oh ini di BLT Polda, Pak. Iya, BPAP Bapak. Kalau saya nggak pernah ditangkap kita di Polda. kita. Oh, nggak pernah. Memang mungkin bisa Di Polda nggak dibuka. Nanti saya di sini jadi saksi saya, tapi kan saya nggak relevan sama saya. Tapi harusnya ke majelis nggak relevan karena dia kenal dia kenal saya juga. nah kemarin katanya kan dia sekar minum. Ah, itu dia. Nah, yang ada di dia sekar minum. Itu dari kerja kan? Nah, itu. tapi yang kita hadirkan Ya. Ini kan peradilan itu. Ya, ya. Nah, kan kasih bukti mumpung hari ini bahwa yang lain itu bias. Bias, Ibu Bias. Bukan bukan. kita kalau boleh dikenalkan kemarin Pak pengacara memperlihatkan video pemeriksaannya Habil yang hadir itu kan lebih kita coba sebentar melihat. Lah, kan saya hanya konfirmasi sama dia. Kan panggilan jadi dia kan. Ini katanya dia, dia yang melihat. Ini namanya Bias. Nah, dia sekarang Ini berkasnya Itu yang mulia. Ya, video yang Bapak sampaikan itu cukup. Dia sekar minum. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Masih ada yang lagi Pak, karena udah setengah 12. Ya, untuk jadi gini yang mulia. Jadi ada yang perlu menurut kami untuk pembelaan Pak Kiflan dikonfrontir dengan Iwan yang mulia. Apakah betul memang komunikasi itu satu pihak atau dua pihak? Kenapa? Karena di judulnya diambil dari HP beliau sehingga dikatakan itu komunikasi beliau dengan yang sana. Padahal yang beliau ini tidak pernah menangkap itu sepihak. Apakah ini jebakan dari itu Tadi ya? kan sudah jelaskan sama Pak ini diakui ada WA. Dia tidak pernah mempercakapkan yang masuk. Udah jelas. Saya tidak respon. Nah, iya, kan masuk. Ya. Ya kan udah jelas sudah diakui. Jadi tidak perlu dikonfrontir yang mulia sudah punya penilaian lah ya. Kedua yang mulia bahwa Iwan di sini mengatakan maupun di persidangan daripada Pak Habil mengatakan bahwa uang itu tidak pernah dibelikan untuk senjata. Nah, karena beliau yang ngasih uang, kalau datang Pak Habil masih sama nggak bahasanya?
yang dikasih 10 juta, 50 juta maupun seterusnya, dikatakan tidak untuk beli senjata. Ini ada di sini, Pak. Kan dicabut juga sama Pak Ali juga. Kenapa nggak pernah beli senjata? Nggak pernah. Jadi tidak perlu dikonfrontir yang mulia ya. Terus ada perbedaan perkenalannya. Kalau menurut Iwan, kenal Pak Habil ini bukan hanya yang di apa itu? Bukan yang tempat makan itu, bukan di Cipinang Cepeda. Tapi kan Pak Habil kan pernah ketemu sama Iwan kasih 10 juta kan, rombongan kan pernah datang ke rumah kan. Untuk Maret yang mulia. Iya, maksudnya kan sudah pernah bertemu dengan Iwan. Sebelumnya tidak pernah bertemu. Iya, waktu minta uang itu kan sudah kasih 10 juta itu. Iya, iya. Itu berenam itu. Berdebat kembali. Iya, sudah kasih 10 juta aja. Sekarang tidak mau kenal kan sudah pernah juga. Tapi yang mulia, sebelum saya memberikan 10 juta kepada Iwan itu atas perintah Pak Kiblan, saya tidak tahu menang Iwan itu dengan Kiblan ada hubungan. Saya nggak tahu. Cuma diberitakan Pak Iwan kan. Ya, Bapak ternyata ini ada hubungan. Kalau gitu cukup yang mulia. Cukup dari itu sudah selesai ya. Selesai yang mulia. Ya, terima kasih Pak Abil ya. Makasih, Pak Iwan. Doakan sehat Pak, jangan umur. Ya. Hidup, Pak. Hidup, Pak. Jadi udah dimaafkan lah ya. Udah dimaafkan ya. Udah lah, kasih. Ini saksinya ada lagi. Saksi Pak Hari ini. Hari ini. Ayo Pak. Saya tidak dipanggil tapi nggak bisa ada. Yang selesai dari ahli balistik dan saintifik. Oh yang kemarin? Masih kan Pak Sukomo kita panggil juga ucapan itu. Ya boleh. Yang terdakwa hari ini saksinya dari pihak CBU tidak bisa hadir dan sudah 1 minggu lagi sudah sehat. Ini COVID makin merajalela nih, jaga kesehatan. Apa? Kita 7 terpapar ini. Hakimnya 7. Kemarin lagi ada 3 lagi. 3 lagi Pak. 10 sudah 10. Iya. 3 lagi ada lagi. Ya hati-hati Pak, jaga kesehatan ya. Ya. Tidak. Yang mulia, mohon karena memang kalau COVID-nya begini kita sidangnya setengah hari aja, jangan full maksudnya yang mulia, jadi nggak kelamaan di sini. Oh nggak apa-apa. Terus Pak. Cuma makanya saya minta juga. Coba kan sepi Pak, nggak ada orang yang mulia. Oh jadi tetap Senin, Selasa, Rabu, Kamis penuh. sampai jam 4 juga nggak apa-apa, maksudnya setengah hari aja sampai MK selesai. Kalau sudah kan sepi Pak. Oh ya sudah siap yang mulia. Kita sudah 14 hari. Siap. Ya, paham. Ya. Terima kasih yang mulia. Selamat tahun baru yang mulia. Sidang dilanjutkan Jumat depan tanggal 14. Bagaimana? Saya merasa hari ini sudah sangat membantu keterangan dakwah. Mudah-mudahan segera selesai. Selesai ya. Bagaimana Bapak persidangan hari ini? Bisa menyampaikan pendapat Bapak, kesan-kesan Bapak? Bahwa terungkaplah semua rekayasa, Terungkap Bapak dizolim Pak ya? dizolimin dan rekayasa semuanya. Ya. Jadi Habil juga terbukti bahwa uang itu bukan dari Habil dan bukan untuk beli senjata. oke. Lebih serunya Pak, itu rupanya sudah dirancang dari Februari lewat WA kan, SMS dirancang Pak. Iya. Dibangun konstruksinya. Seolah-olah ada kejadian-kejadian yang akan dibuat kan gitulah Pak. Iya. Ini yang belum terungkap Pak. Iwan itu memang disuruh siapa? Kan gitu. Oke, selamat dan sukses. Terima kasih.